Hampirlah malam, mari ya Tuhan, sertai aku. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari saudara-saudariku kita mengambil bagian untuk tunduk sejenak dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah, untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, pelajaran firman Tuhan kita pada saat ini berjudul rekonsiliasi adalah karunia Allah dari salib. Sekali lagi, rekonsiliasi adalah karunia Allah dari salib. Nah, pelajaran kita masih berbicara tentang Efesus pasalnya yang kedua. Kalau saat ini berbicara tentang Efesus pasalnya yang kedua, khususnya Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Saudara-saudara boleh baca di rumah. Dan di dalam pasal ini konteksnya berbicara tentang salib. Salib yang menghasilkan 3 keuntungan besar bagi orang-orang percaya. Salib yang menghasilkan 3 keuntungan besar bagi orang yang percaya. Satu, orang bukan Yahudi yang jauh dari Allah dan umatnya didekatkan, Efesus 2 ayat 13, untuk keduanya yang sekarang menjadi putra dan putri Allah dan saudara dan saudari orang percaya Yahudi, Efesus 2 ayatnya yang ke-19. Kemudian yang kedua, Permusuhan yang terkait dengan musuh ini antara orang percaya Yahudi dan bukan Yahudi itu sendiri dilenyapkan, Efesus pasal 2 ayat 16. Nah, salib Kristus menghilangkan apa yang tampaknya menjadi permusuhan dan perang permanen, yang mana orang Yahudi dan bukan Yahudi adalah musuh bebuyutan, kalau kita baca dalam Efesus 2 ayat 17. Kemudian poin yang ketiga adalah di tempat permusuhan datang rekonsiliasi. Adalah tujuan Kristus untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, Efesus pasal 2 ayat 16. Nah, seperti apa rekonsiliasi itu, atau bagaimana rasanya berdamai? Saudara bayangkan kerenggangan yang parah antara seorang ibu dan juga anak perempuan, dan hal itu telah mengendap selama katanya bertahun-tahun. Bayangkan dendam ini dihancurkan dalam gelombang rahmat dan pengampunan dan menyebabkan penyatuan kembali antara keduanya. Itulah rekonsiliasi. Rekonsiliasi dialami pada saat salah satu anggota gereja mengesampingkan masalah apapun yang memisahkan dari yang lain dan mengakui anggota gereja lain sebagai saudara atau juga saudari terkasih yang menerima apa yang telah ditawarkan. Itulah rekonsiliasi. Rekonsiliasi bukanlah istilah mekanis atau istilah hukum, tetapi istilah interpersonal yang mempertunjukkan perbaikan hubungan yang sudah rusak. Nah, Paulus berani membayangkan karya Kristus yang penuh kuasa di kayu salib berdampak pada hubungan tidak hanya antara individu, tetapi juga kelompok orang. Nah, dia membayangkan itu menguasai hidup kita dan menghancurkan perpecahan kita, membubarkan pertengkaran kita, dan memperbarui persekutuan kita dan memahami satu dengan yang lain. Itulah rekonsiliasi yang ternyata adalah karunia Allah dari salib Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini sebelum kami beristirahat. Selanjutnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tolonglah kami agar boleh hidup berdamai dengan sesama kami, dan biar kiranya kami melihat kepada salib Kristus yang sudah menjadi penebus dosa kami manusia. Yesus telah mati di kayu salib dan memperdamaikan hubungan kami dengan Tuhan. Dan biar kiranya kami juga melakukan hal yang sama untuk berdamai dengan sesama kami. Roh Kudus akan memampukan kami. Inilah doa dan sembahyang kami. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah pada jam saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.